ini. Wah, berat banget ini. Benda apa ini? Adik-adik tahu nggak apa isinya ya di dalam kantong plastik ini? Yang nggak tahu ya isinya apa ya? Berat banget ya. Ya, ternyata di dalam isi plastik ini nggak tahu ada apa isinya, tapi berat sekali. Nah, kalau cuma dipegang sebentar, nggak terlalu berat. Tapi kalau semakin lama, wah, terasa berat juga ya plastik ini. Ternyata beban yang kita pikul itu terasa berat kalau semakin lama kita pikul. Kalau semakin lama kita tanggung beban itu di pundak kita. Adik-adik, pagi hari ini kita sama-sama akan membaca firman Tuhan. Kita buka bersama-sama Alkitab kita dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-10. 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-10. Begini firman Tuhan. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Amin. Adik-adik, tadi firman Tuhan yang kita baca, kenapa Paulus berkata seperti itu? Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan di dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Nah, kalian pernah mendengarkan atau kalian masih tahu nggak siapa namanya Paulus? Sebelum menjadi Paulus namanya siapa? Ayo, siapa yang masih ingat? Oh ya, ingat. Namanya adalah Saulus. Dulu dia sebelum menjadi Paulus namanya adalah Saulus. Saulus ini adalah seorang yang sangat pandai, sangat pintar, dan dia adalah salah satu orang Farisi. Ya, karena dia pandai hukum Taurat, dia menguasai kitab suci, dan juga dia sangat memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Dia punya kuasa yang sangat melebihi orang lain, sehingga dia bisa menangkap setiap orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus. Yang pada saat itu orang-orang Kristen mengaku percaya kepada Tuhan Yesus disebut sebagai orang-orang yang mengikut jalan lurus atau jalan Tuhan, atau yang percaya kepada Tuhan Yesus. Saat itu Saulus adalah orang yang sangat jahat. Dia menangkap setiap orang-orang yang mengaku Tuhan Yesus sebagai Mesias, sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Suatu kali dalam perjalanan menuju ke Damsyik, dengan tujuan karena hatinya sudah berkobar-kobar, dia ingin menangkap orang-orang Kristen untuk membunuh dan membinasakan mereka. Tetapi ketika dalam perjalanan dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus hadir melalui satu cahaya yang sangat silau, yang sangat terang. Sehingga ketika Paulus menatap, Paulus melihat cahaya itu, Paulus langsung tersungkur dan buta. Dia tidak bisa melihat. Dia tidak bisa melihat karena dia sangat silau, dan tiba-tiba dia tersungkur, dia langsung buta. Dikatakan dia buta selama 3 hari dan 3 malam. Dia tidak makan dan tidak minum selama 3 hari dan 3 malam. Lalu akhirnya apa? Teman-temannya Paulus membawa dia, mengangkat dia dan membawa dia kepada seorang hamba Tuhan yang bernama Ananias. Ketika mereka membawanya sampai ke Ananias, oh ternyata Ananias sudah tahu ya. Ternyata Tuhan sudah berbicara kepada Ananias. Ananias, akan ada seorang yang akan dibawa ke sini karena dia sedang buta, dan engkau harus mendoakannya. Karena aku akan memakai orang itu untuk pergi memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa. Lalu ketika Paulus dan teman-temannya datang, oh Ananias sudah tahu. Sehingga akhirnya Paulus ini ditumpangin tangan oleh Ananias, lalu didoakan, lalu akhirnya dia bisa melihat lagi dan dia bisa sembuh dan pulih kembali. Setelah itu
akhirnya Paulus dipakai oleh Tuhan luar biasa untuk pergi dan memberitakan nama Tuhan Yesus, memberitakan kepada bangsa-bangsa, sehingga semua orang, banyak bangsa percaya dan mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu kenapa dia berkata, karena itu aku sabar menanggung semuanya? Kenapa dia berkata seperti itu? Dia sabar menanggung semuanya. Sabar menanggung semuanya. Semuanya itu apa ya? Semuanya itu ternyata banyak sekali beban yang pernah dipikul, banyak sekali permasalahan yang pernah ditanggung oleh Paulus. Nah, adik-adik mau tahu apa yang pernah dialami oleh Paulus? Nah, ternyata dia pernah dimasukkan ke dalam sebuah keranjang, lalu diturunkan melalui tembok, lalu akhirnya dia diselamatkan. Kenapa? Karena pada saat itu ketika dia sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia dikejar-kejar oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, untuk dia ditangkap dan dibinasakan. Lalu akhirnya pada saat itu orang-orang Kristen menyelamatkan dia dengan cara menurunkan dia melalui sebuah keranjang, melalui tembok, dan akhirnya dia bisa selamat. Lalu apa lagi? Oh, dia juga pernah beberapa kali dipenjarakan. Dia dipenjarakan, dipukul, disiksa oleh para prajurit dan oleh banyak orang. Lalu pernah juga dipenjarakan beberapa kali, lebih dari satu kali dia dipenjarakan. Tentu kalau dipenjarakan rasanya tidak enak, pasti menyedihkan, pasti sangat menderita. Nah, suatu kali ketika dia ada di penjara, dia bersama dengan Silas. Nah, terjadi satu mujizat yang luar biasa di sana. Nah, ketika mereka ada di penjara, orang-orang yang lain malah menderita, orang-orang yang lain malah sedih, tetapi Paulus dan Silas malah bersuka cita. Mereka berdoa kepada Tuhan, mereka menyanyi dan memuji nama Tuhan Yesus. Lalu akhirnya suatu mujizat terjadi, malaikat Tuhan datang dan melepaskan mereka. Semua belenggu besi, semua borgol, semua ikatan rantai di kaki dan tangan mereka terlepas. Lalu akhirnya mereka bisa keluar dengan aman, tanpa diketahui oleh penjaga penjara saat itu. Lalu apalagi? Oh, dia juga pernah mengalami karam kapal. Kapalnya kandas dan tidak bisa melanjutkan berlayar lagi sampai beberapa kali. Lalu apa? Dia juga pernah dipatok oleh ular. Dia pernah dipatok oleh ular ketika mereka karam di satu pulau. Tetapi ternyata dia tidak mati. Lalu orang-orang berkata, oh, dia ini seperti seorang dewa, dipatok ular tapi tidak mati. Nah, tentu dia bukan dewa, tapi dia adalah hamba Tuhan yang luar biasa, sehingga Tuhan memakai dia. Lalu banyak sekali yang ditanggung oleh Paulus. Wah, terlalu banyak sekali kalau mau dihitung. Nah, dikatakan, karena itu aku sabar menanggung semuanya itu. Bagi siapa? Orang-orang pilihan Allah. Nah, sebelum kita lanjut, Om mau tanya kepada kalian. Di antara kalian adik-adik, siapakah yang pernah marah? Ya, pasti semua pernah marah ya. Siapakah yang suka marah-marah? Waduh, pasti semua orang pernah marah. Tapi kalau suka marah-marah, mungkin tidak semua orang suka marah-marah. Siapakah yang pernah berantem sama temannya, sama kakaknya, sama adiknya, atau mungkin sama siapa? Ya, siapa yang pernah merebut mainan temannya atau mainan orang lain, mainan kakak, mainan adik, atau siapa saja yang punya mainan atau punya barang pernah direbut oleh kalian, atau barang kalian pernah direbut oleh orang lain? Siapakah yang pernah membuat temannya nangis, membuat temannya marah? Siapakah yang pernah melawan orang tuanya, melawan bapaknya, melawan mamanya, atau melawan kakaknya, atau tidak taat sama orang tuanya? Ya, siapa yang pernah melakukan itu? Siapa yang suka ngejek-ngejek temannya, suka ngolok-ngolok temannya? Hari ini kita belajar firman Tuhan dari seorang yang bernama Rasul Paulus. Nah, karena ketika dia sudah mengenal Tuhan Yesus, dia sudah bertobat, maka namanya berubah menjadi Paulus. Nah, Paulus berkata bahwa dia menanggung semuanya untuk siapa? Untuk banyak orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Menanggung penderitaan itu untuk orang lain bisa diselamatkan dan mengenal Tuhan Yesus dan menerima kemuliaan yang kekal. Nah, pagi hari ini juga Tuhan memanggil kita supaya kita juga bisa menanggung semua apa yang harus kita tanggung.
Ya, banyak sekali yang harus kita tanggung sebagai anak-anak Tuhan. Tidak suka marah, tidak suka membuat teman kita nangis, membuat orang lain kecewa, atau membuat orang tua kita marah sama kita, membuat orang lain sedih, dan juga mungkin tidak taat dengan orang tua kita, tidak taat dengan guru kita, dengan kakak kita, atau mungkin orang lain yang di atas kita. Mungkin kita tidak sabar, mungkin kita suka marah-marah dengan mereka, mungkin kita suka melawan mereka. Nah, itu berarti kita tidak menanggung semua bersama dengan Tuhan seperti Rasul Paulus. Nah, seperti Tuhan Yesus menanggung semua beban dosa kita, menanggung semua kesalahan kita tanpa dia melawan, tanpa dia menolak. Tapi Tuhan Yesus dengan sabar menanggung semuanya untuk orang-orang pilihannya, yaitu kita semua, supaya kita diselamatkan dan menerima kemuliaan yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, karena Tuhan Yesus sudah menanggung semua penderitaan kita, sudah menanggung semua beban dosa kita untuk kita sebagai kita anak-anak pilihannya, maka apa yang harus kita lakukan pada hari ini? Ya, kita harus belajar sabar seperti Tuhan Yesus, menanggung semua beban kita, menanggung semua tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Tugas dan kita masing-masing apa yang kalian lakukan di rumah atau di sekolah? Ya, mungkin merapikan barang-barang kita di rumah, merapikan mainan kita, atau suka belajar, rajin belajar, suka membaca firman Tuhan, rajin membaca buku-buku rohani atau firman Tuhan, memuji Tuhan, berdoa, dan juga membangun mesbah bersama dengan orang tua kita di rumah. Itu namanya kita menanggung semua yang Tuhan berikan kepada kita, seperti Tuhan Yesus menanggung semua kehidupan kita. Nah, dia menanggung kehidupan kita. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita. Kalau dia tidak mengasihi kita, pasti dia tidak akan menanggung semua beban dan pergumulan dan doa kita. Nah, hari ini karena kita mengasihi Tuhan, maka kita harus melakukan seperti yang Tuhan lakukan untuk kita, menanggung semua yang Tuhan berikan kepada kita. Terus memberitakan firman Tuhan kepada siapa saja, kepada orang-orang yang belum percaya. Terus membawa banyak orang untuk menerima kemuliaan kekal, seperti kita juga menerima kemuliaan kekal bersama dengan orang-orang percaya di seluruh dunia. Nah, hari ini Tuhan memanggil kita semua untuk kita juga sabar menanggung semua yang Tuhan berikan kepada kita. Tidak boleh mengeluh, tidak boleh marah, tidak boleh melawan, tetapi harus tetap taat, tetap setia seperti Tuhan Yesus taat dan setia sampai akhir hidupnya. Amin. Kita sudah mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Kita berdoa supaya firman yang kita dengar hari ini kiranya menjadi kekuatan bagi kita. Firman itu yang membuat hidup kita terus bertumbuh dan terus mengalami anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Hidup kita terus menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kami mengucap syukur ya Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Tuhan berkati sehingga firman-Mu yang kami dengar hari ini membuat kami terus semakin kuat, semakin teguh, dan terus berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Engkau memberkati hidup kami Tuhan, dan juga Engkau memberkati guru-guru sekolah minggu yang mengajar hari ini. Kiranya Tuhan terus menyertai kehidupan mereka. Kami mengucap syukur ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan pimpinan Roh-Nya yang kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sampai jumpa minggu depan.